Pak, keluar di mana? Pak, ini lepas apa jangan? Pak, ini kalau naik nanti kita lepas apa tahan? Sakarepmu wis. Halo rekan trader, ketemu lagi di channel Rioli. Hari ini saya ingin membahas terkait yang di depan tadi, bahwa saya sering banget itu menerima misalnya teman-teman trader, terutama misalnya yang lebih pemula, junior atau apapun, bertanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sebenarnya menurut saya itu kalau bisa kita kurangin. Karena apa? Karena itu mencerminkan kita itu lebih sering panik atau bingung setelah masuk pasar. Jadi nggak ada satu perencanaan yang benar-benar matang, ya. Nah, oleh karena itu pada sesi sharing kali ini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin keluar pasar. Bagaimana sih keluar pasar? Sebenarnya pada prinsipnya saya yakin teman-teman trader semua pasti punya cara, pasti punya rule yang dipahami. Nah, namun kadang-kadang tidak terarah menjadi sesuatu yang teratur, ya. Lebih kepada mengikuti kondisi yang ada sehingga terbawa dengan keadaan market, ya, dan akhirnya berujung kepada bingung. Oke. Nah, saya akan berikan beberapa tips atau cara untuk keluar pasar kepada teman-teman, beberapa poin saya akan tuliskan di papan, ya. Oke, yang pertama ya. Yang pertama adalah keluar pasar berdasarkan rencana poin, ya. Nah, jadi maksudnya apa? Kita transaksi itu sebelum masuk, paling baik adalah sebelum masuk kita sudah menentukan, oh saya akan keluar sekian poin, saya akan stop loss misalnya juga sekian poin. Nah, poin ini kan nantinya tentunya terkait dengan berapa kapital yang kita siapkan. Misalnya, oh saya mau dapat take profit $100. Nah, tinggal kita hitung $100 ini di pair kita dengan sekian lot yang kita transaksikan itu membutuhkan berapa pips. Nah, maka dihitunglah. Nah, hitungan-hitungan ini semua sudah ada sejak awal, saya kira, bukan setelah masuk baru kita bingung. Oke. Kemudian poin kedua adalah kita tidak mengikuti ini, kita mengikuti analisa atau prediksi. Nah, maksudnya apa? Pada saat kita melakukan open position, misalnya kita punya buy, ya. Nah, kapan kita keluar? Kita keluar pada saat ada analisa atau prediksi atau indikator yang mengatakan bahwa harga akan turun. Karena buy itu tidak mau harga turun, ya. Anda bisa pakai misalnya contoh, Anda bisa pakai stokastik. Oh, stokastiknya sudah overbought, maka Anda bisa keluar. Atau saya berikan juga masukan bagi Anda yang sudah pernah mempelajari pattern, Anda juga bisa menggunakan adalah reversal pattern, ya. Nah, maksudnya apa? Ada sebuah pola pembalikan. Nah, pola pembalikan itu juga bisa kita gunakan sebagai titik keluar, ya. Jadi bagi kita yang mau mendapatkan, biasanya orang bertanya, Pak, maksimalnya bagaimana sih supaya kita bisa keluar secara maksimal? Nah, ini salah satu tips. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita keluar pasar bisa menggunakan yang namanya trailing stop. Oke. Nah, trailing stop ini apa? Saya yakin sebagian teman-teman mungkin yang sudah lama paham dan tahu. Trailing stop ini adalah menghentikan transaksi kita dengan cara dikejar harganya, ya. Simple sih sebenarnya untuk bagaimana memahaminya. Saya beri contoh saja langsung di sini. Misal saya memiliki buy. Nah, trailing stop ini tidak mengenal take profit point. Dia hanya mengenal stop loss point, ya. Nah, pada saat saya buy di sini, saya memasang stop loss di sini. Artinya ini resiko saya. Harga tidak ke sini, ya. Harga dari sini bergerak ke sini. Nah, maka stop loss point saya, SL saya bergeser ke sini.
ya. Kemudian harga ternyata naik lagi. SL saya rubah lagi ke sini. Jadi kita mengejar terus harga. Pada suatu saat harga misalnya sudah sampai di sini, kemudian saya geser lagi stop loss saya di sini. Begitu turun, kena, sudah lepas. Ya. Nah, ini yang teman-teman trader secara umum lebih dikenal dengan istilah SL plus. Ya. Nah, jadi ini adalah 3 cara keluar pasar yang umum, ya. Dan saya kira kita semua tahu, cuma kadang-kadang kita bingung mau ikut yang ini apa ikut yang ini, ya. Biasanya 1-2 begitu. Nah, yang 3 ini biasanya adalah sudah style. Ya, jadi gaya orang itu, oh saya biasa menggunakan trailing stop. Ini juga bagus untuk meraih keuntungan besar. Jadi setiap harga bergerak naik, kita pindah stop loss-nya, sampai kepada harga nanti menjemput profitnya. Oke. Yang keempat, ini yang tidak saya rekomen untuk lakukan, yaitu keluar pasar sambil melihat harga. Ya. Ini saya tidak rekomen, karena apa? Karena nanti kalau menggunakan cara seperti ini lebih banyak unsur emosi di dalam, ya. Karena nanti pada saat harga bergerak sesuai, Anda merasa oh ini masih kuat, ditahan, kemudian terjadi pembalikan, Anda khawatir, ini lebih banyak memainkan emosi kita. Jadi ini terkait juga dengan pertanyaan beberapa teman di komen bahwa bagaimana sih Pak, masuk saya sudah tahu, tapi kadang saya keluarnya adalah salah. Saran saya adalah Anda tentukan dari 3 poin ini Anda mau style yang mana, ya. Tapi hindari poin keempat. Oke, teman-teman, saya kira itu untuk tips kali ini mengenai bagaimana cara keluar pasar, ya. Terima kasih telah menonton. Jika ada request mengenai poin-poin apa yang ingin saya bahas tentang dunia trading ini, silakan sampaikan di kolom komen. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Salam profit.